Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Azhari. Saya dari kelas PMI 1 semester 1, dosen pengampu Haji Muhammad Iqbal Abdul Muin LCMA. Di sini saya ingin mempresentasikan mengenai hadis Nabi Muhammad SAW. Yang pertama adalah terminologi hadis. Hadis kata al-hazi bentuk jamak secara etimologi merupakan isim masdar dari kata kerja haza sa ya haza saha daya ho yang berarti komunikasi, cerita, percakapan baik dalam konteks agama maupun duniawi atau dalam konteks sejarah atau peristiwa dan kejadian aktual. Menurut Azami, penggunaan kata hadis dari sudut kebahasaan dalam Al-Quran ini antara lain komunikasi religius, pesan atau Al-Quran sebagaimana dalam Quran surah Al-Zumar ayat 23, cerita duniawi atau kejadian alam pada umumnya, seperti dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 68, cerita sejarah atau historical stories, sebagaimana terdapat dalam Quran surah Thaha ayat 9, rahasia atau percakapan yang masih sangat, sebagaimana terdapat dalam Quran surah At-Tarim ayat 3. Adapun yang kedua, sunnah. Sunnah secara etimologi berarti jalan. Jalan lurus dan berkeseimbangan, yang baik maupun yang buruk. Menurut kalangan ulama ushul, sunnah adalah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Selain Al-Quran baik berupa perkataan, perbuatan Nabi Muhammad SAW, selain Al-Quran baik berupa perkataan, perbuatan, ataupun takrir yang pantas menjadi dalil hukum syarah. Sedangkan menurut fuqaha, sunnah adalah hal-hal yang berasal dari Nabi Muhammad SAW, tetapi hal itu tidak fardu atau tidak wajib. Hal ini karena sasaran ulama fikih adalah perbuatan mukallaf yang terdiri dari wajib, sunat, haram, makruh, dan mubah. Adapun yang ketiga, khobar. Khobar menurut bahasa berarti al-naba, yaitu berita. Sedangkan menurut istilah terdapat 3 pendapat, yaitu yang pertama, khobar adalah sinonim dari hadis, yaitu sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW dari segi perkataan, perbuatan, takrir, dan sifat. Dari segi perkataan, perbuatan, takrir, dan sifat. Yang kedua, khobar berbeda dengan hadis. Hadis adalah sesuatu yang berasal dari Nabi Muhammad, sedangkan khobar adalah berita yang datang dari selain Nabi. Yang ketiga, khobar lebih umum dari hadis. Hadis adalah sesuatu yang berasal dari Nabi, sedangkan khobar adalah sesuatu yang atau dari selain Nabi atau orang Makkah, ahli al-hadis al-sunnah. Yang keempat, atsar. Atsar secara etimologi berarti bakiat, al-syad, yaitu sisa atau peninggalan sesuatu, sedangkan pengertiannya secara terminologi adalah 2 pendapat. Yang pertama, atsar adalah sinonim dari hadis, yaitu segala sesuatu yang berasal dari Nabi SAW. Dan yang kedua, adapun atsar adalah berbeda dengan hadis, yaitu ad-dona falla fatsobaha masolhaba habban, yang artinya
sesuatu yang disandarkan kepada sahabat dan tabi'in yang terdiri atas perkataan dan perbuatan. Baiklah, adapun lanjutannya yaitu kedudukan dan fungsi hadis. Pada masa Rasulullah tidak ada sumber hukum selain Alkitab atau Al-Quran dan Al-Sunnah. Di dalam Allah Ta'ala terdapat pokok-pokok yang bersifat umum bagi hukum-hukum syariat tanpa pemaparan rincian keseluruhannya dan pencabangannya, kecuali yang sejalan dengan pokok-pokok yang bersifat umum. Ini merupakan hukum yang bersifat umum berkenan dengan pewarisan anak-anak terhadap ayah dan ibu mereka dan berlaku bagi setiap orang tua yang diwarisi. Kemudian sunnah mentaklis yang diwarisi dengan selain para nabi dan sabdanya. Na'a as-salaba la sakhosannaka isnaka illa hadda. Kami golongan nabi tidaklah diwarisi apa yang kami tinggal menjadi sedekah. Mungkin hanya ini presentasi mengenai hadis Nabi Muhammad SAW. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.